flags are flying high tonight. Garuda takes its flight. Through the fields we're marching on. Bayang-bayang kekalahan pahit 1-5 dari Australia masih menghantui timnas Indonesia. Skuad Garuda dihajar habis-habisan pada 20 Maret kemarin, meninggalkan luka mendalam di hati supporter. Sekarang jadi tanda tanya besar soal kepemimpinan Patrick Kluivert. Tekanan kini menumpuk di pundak tim, terutama sang pelatih yang baru saja memulai debutnya dengan mimpi buruk. Sebentar lagi laga kontra Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan jadi lebih dari sekedar pertandingan. Ini adalah titik balik yang bisa menentukan nasib Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Di tengah tekanan itu, media Bahrain justru menyulut api panas. Mereka menyebut Indonesia sebagai biang kerok atas nasib buruk tim mereka. Tapi di balik semua keraguan dan kemarahan itu, muncul satu sosok yang mencuri perhatian, ia adalah Alex Pastor. Asisten pelatih ini diduga akan menyusun strategi timnas Indonesia. Pastor kabarnya akan membawa strategi rahasia Catenaccio khas Italia, sebuah pendekatan taktik yang bisa menjadi kartu as untuk mengunci Bahrain. Dan yang tak kalah menegangkan, dukungan para supporter sangat luar biasa kepada timnas Indonesia. Salah satu basis fans timnas La Grande bahkan sudah mempersiapkan koreonya di GBK. Apa yang akan terjadi? Mari kita kupas tuntas dalam video ini. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one. Alih-alih fokus memperbaiki timnya sendiri, media Bahrain malah sibuk menyalahkan Indonesia. Ya, mereka benar-benar gak terima dengan hasil yang baru saja terjadi di grup C. Mereka menuding Indonesia sebagai biang kerok yang bikin peluang Bahrain ke Piala Dunia 2026 semakin tipis. Semua bermula dari laga sebelumnya pada Oktober 2024 yang berakhir imbang 2-2, hasil yang menurut mereka merugikan. Tak ketinggalan menurut media kenamaan Bahrain, JDN Online, kekalahan Indonesia dari Australia dengan skor telak 1-5 ikut mempersulit jalan Bahrain. Upaya Bahrain untuk lolos makin sulit menyusul kemenangan Australia 5-1 atas Indonesia, tulis JDN Online. Ya, mereka seolah kecewa karena Indonesia gagal menahan Australia, padahal timnas Indonesia juga berjuang keras dan baru saja dilatih oleh pelatih baru. Lucunya, meskipun sama-sama sudah kalah 3 kali, timnas Indonesia justru masih lebih baik dari Bahrain di klasemen sementara grup C. Dengan koleksi 6 poin, Indonesia masih berada di atas Bahrain, dan ini jelas bikin media mereka tambah geram. Indonesia kalah ketiga kalinya, tetap 6 poin, tapi masih unggul dari Bahrain, tulis JDN dalam nada kesal. Kini semua mata tertuju pada laga Indonesia versus Bahrain di GBK yang akan jadi penentu siapa yang akan terus menjaga asa dan siapa yang akan semakin jauh dari mimpi tampil di Piala Dunia. Dan yang menarik, laga ini juga menyimpan dendam tak terselesaikan. Masih ingat laga imbang 2-2 di era Shin Tae-yong? Waktu itu Indonesia hampir menang, tapi digagalkan di menit-menit akhir karena keputusan wasit yang kontroversial. Kali ini, tim Merah Putih punya kesempatan emas untuk menuntaskan semuanya di rumah sendiri, di hadapan puluhan ribu supporter, dan di tengah panasnya drama yang belum reda. Lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear. Setelah kekalahan telak sebelumnya, banyak kritik yang tertuju pada Patrick Kluivert. Bahkan tagar #KluivertOut sempat trending di media sosial. Di saat Patrick Kluivert terus jadi bahan kritikan, satu nama tiba-tiba mencuat jadi harapan. Ia adalah Alex Pastor. Bukan tanpa alasan, sejak kekalahan telak dari Australia, publik mulai curiga. Kenapa Pastor justru yang paling aktif memberikan instruksi di pinggir lapangan? Dan dugaan itu terbukti di sesi latihan berikutnya. Dalam sebuah video sesi latihan, Pastor terlihat lebih mendominasi. Dia terlihat fokus memberikan arahan kepada Joey Pelupessy CS. Bahkan satu cuplikan juga terlihat Pastor sedang diskusi dengan kapten kita, Jesus. Banyak kabar beredar, bahkan Alex Pastor ini akan menerapkan strategi Catenaccio, strategi lawas khas Italia yang dikenal sangat defensif, mengutamakan organisasi lini belakang dan mengandalkan serangan balik cepat. Sebuah pendekatan yang jauh dari total football, tapi justru realistis jika melihat kondisi skuad Garuda saat ini. Dan siapa sangka strategi kuno ini mungkin justru jadi senjata mematikan melawan Bahrain yang terkenal suka menekan dari lini tengah. Alex Pastor sendiri bukan sosok sembarangan. Sebelum menjadi asisten di timnas Indonesia, dia adalah pelatih yang membawa Almere City promosi ke Eredivisie, sebuah keajaiban dalam sepak bola Belanda.
Ia dikenal sebagai analis terbaik di negaranya, pragmatis, lugas, dan berani ambil keputusan. Bahkan, Pastor pernah berkata bahwa total football tak cocok diterapkan di Indonesia saat ini. Total football membutuhkan pemain-pemain kelas atas, yang multiposisi dan memiliki stamina super. Skuad Indonesia saat ini lebih cocok menggunakan strategi Catenaccio ala Italia, kata Alex Pastor. Ya, pernyataan memang masuk akal. Pada pertandingan sebelumnya, laga pertama versus Australia dan Arab home away, kita lebih defensif dan menggunakan counter attack, hasilnya positif. Sedangkan melawan Bahrain, China, dan Australia di laga kedua yang menggunakan serangan terbuka atau total football hasilnya kurang memuaskan. Kini publik mulai berharap. Kemenangan selalu menenangkan, tapi kekalahan bisa mengubah segalanya. Begitulah yang kini dialami Patrick Kluivert. Awalnya penuh keyakinan publik, namun semuanya berubah hanya dalam satu malam. Publik mulai hilang kepercayaannya. Kluivert terlihat pasif, jarang memberikan instruksi langsung. Dalam banyak cuplikan video, ia hanya berdiri memantau dari kejauhan, sementara Alex Pastor sibuk memberikan arahan detail kepada para pemain. Hal inilah yang membuat publik bertanya, siapa sebenarnya yang benar-benar memegang kendali taktik? Menjawab tekanan publik, Sumarji, manajer Timnas, akhirnya angkat suara. Ia menegaskan bahwa tim kepelatihan saat ini tidak berdiri pada satu orang saja. Kluivert memang pelatih kepala, tapi didukung oleh tim elit terdiri dari Alex Pastor, Danny Lanzat, dan Gerald van den Berg. Saya kira kita harus percaya dulu ya, kita harus percaya dulu. Kalau kita berbicara proses memang tidak mungkin, karena yang kita kejar adalah menuju Piala Dunia. Tentu siapapun yang jadi pelatih, itu dengan konsekuensi harus bisa menampilkan dan bisa membawa tim ini meraih prestasi dan bisa menuju ke Piala Dunia. Kalau berkaitan dengan soal tuntutan masyarakat, saya kira masyarakat tahan dulu lah. Tahan dulu. Kita berikan kepercayaan penuh kepada tim kepelatihan, sehingga tim pelatih dan seluruh all tim itu betul-betul berjuang keras menuju harapan impian kita semuanya. Saya mohon kiranya masyarakat agar betul-betul percaya dulu, supaya tim ini betul-betul mempersiapkan pertandingan yang tinggal beberapa hari ini betul-betul dengan baik. Sabar dulu. Semuanya pasti akan kelihatan hasilnya. Ketika masyarakat percaya dan tim bekerja dengan keras, kita doakan saja hasilnya sesuai dengan apa yang jadi keinginan kita semua. Saya sudah sampaikan kepada Coach Patrick, tadi juga saya bicara, kita ini kawan, kita saudara, kita satu tim. Kita harus sama-sama menyiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya. Hiraukan, tidak usah dihiraukan semua yang di luar. Betul-betul fokus tim untuk menghadapi Bahrain. Cukup ya? Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa federasi masih memberikan kepercayaan. Namun tekanan tetap ada dan Kluivert tahu betul bahwa satu-satunya cara membungkam kritik adalah dengan kemenangan. Menjelang laga kontra Bahrain, Kluivert menyampaikan pesan khusus untuk supporter. Of course they are very disappointed like us. But stand behind the team. My advice to the fans. Of course, they are very disappointed, like us. But stand behind the team, and for sure we get a positive result. So the target only win? Of course, always target. Only win, 100%. Ya, Patrick sudah menjanjikan akan ada kemenangan nanti lawan Bahrain. Kita tunggu nanti bagaimana hasilnya. Selain itu, Patrick juga memberikan sinyal rotasi pada kiper setelah Maarten Pas kebobolan 5 gol dalam satu pertandingan. There's always a possibility, of course, but we need to focus now on the fitness and everything for the team. I have a very big confidence in that we are standing as a team, as a block. We're expecting also that the fans are standing behind the team, and hopefully get a victory. Ya, Emil Audero punya banyak pengalaman di Serie A Eropa. Di latihan terakhir, Emil bahkan terlihat melakukan sesi khusus bersama pelatih kiper, Sjoerd Woudenberg. Latihannya intens, ekspresinya fokus, dan body language-nya menunjukkan ia sudah siap. Jika memang benar Emil yang turun sebagai starter, maka laga kontra Bahrain bisa jadi debut Emil dan juga pondasi kokoh lini belakang timnas. Apalagi Marcel Kars lagi cedera dan harus absen. Every pass and every goal lights a fire.
Di tengah sorotan, kritik, dan tekanan, ada satu hal tetap tak berubah. Cinta supporter kepada Timnas Indonesia. Mereka yang kecewa bukan berarti berhenti mendukung. Buktinya, beberapa penonton nekat menerobos tribun Stadion Madia demi melihat langsung latihan tim kesayangannya. Tapi menurut Mimin, ini berlebihan. Jangan sampai mengganggu pemain kita latihan ya. Bahkan pihak keamanan harus turun tangan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Ya, antusiasme supporter itu tidak berhenti di stadion. Setelah latihan selesai, para pemain yang kembali ke hotel kembali disambut hangat oleh para fans yang sudah menunggu. Sisi positifnya, pemain merasa kalau mereka tidak ditinggalkan dan mereka tersadar bahwa dukungan itu selalu ada. Tapi di sisi lain negatifnya bisa juga ganggu ketenangan, bahkan waktu istirahat pemain. Dan bicara soal dukungan, tak lengkap rasanya kalau tak menyebut satu nama, La Grande Indonesia. Kalian yang mendukung timnas, bisa nih bantu-bantu persiapan dari La Grande. Kelompok supporter fanatik ini sudah mulai bergerak. Mereka menyiapkan koreo epik untuk ditampilkan di Tribun Utara SUGBK. Dalam video berdurasi 12 menit yang mereka unggah di YouTube, terlihat mereka membawa perlengkapan koreo dengan truk besar, lengkap dengan bendera merah putih dan properti visual lainnya. Dan menariknya, kali ini mereka mengusung konsep koreo digital. Ya, ini bukan sekedar nyanyi dan goyang. Ini tentang menciptakan atmosfer yang bisa bikin mental lawan goyah hanya dalam 90 menit. Bahkan La Grande sempat memberikan pesan langsung ke Patrick Kluivert. Tidak ada lagi perjudian, kami mendukung tim nasional tanpa drama. Selamat bertugas Coach Kluivert. Tugas Anda melanjutkan tongkat estafet perjalanan dari Coach Shin Tae-yong. Tidak ada lagi proses. Dan membawa tim nasional kami ke Piala Dunia 2026. Kata Presiden La Grande Indonesia, Unggul Indra dikutip dari Tempo. Inilah saatnya, bukan lagi soal eksperimen, bukan lagi soal proses. Laga melawan Bahrain adalah momen penentu. Champions we aim to be.